Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Salih-Salihah, bagaimana kabarnya? Ibu Guru harap kabarnya baik-baik saja ya Salih-Salihah. Oke Salih-Salihah, sebelum kita mulai pelajaran kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya, agar semuanya diberi kemudahan oleh Allah dalam menerima materi kali ini. Oke, silahkan posisikan tangannya. Sikap berdoa. Tangan di depan dada, kepala ditundukkan. Berdoa mulai. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Berdoa selesai. Oke Salih-Salihah, sebelum kita masuk ke pelajaran kali ini, Salih-Salihah silahkan sediakan buku tema 2E ya Salih-Salihah. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang permintaan maaf, permintaan tolong, belajar tentang puisi. Masya Allah, puisinya yang dikirimkan ke wali kelas keren-keren ya puisinya Salih-Salihah, pinter semuanya. Oke Salih-Salihah, sebelum kita masuk ke materi, Ibu Guru ada satu gambar nih buat Salih-Salihah, silahkan tebak. Oke, nah coba tebak, ini gambar apa ya? Pintar Salih-Salihah, itu adalah gambar komodo. Jadi gambar hewan komodo ya Salih-Salihah. Jadi komodo itu Salih-Salihah adalah kadal terbesar di dunia Salih-Salihah. Wow. Jadi komodo itu adalah kadal terbesar di dunia yang hidupnya di Pulau Komodo. Lebih tepatnya di Taman Nasional Komodo. Oke Salih-Salihah, sebelumnya Bu Guru minta maaf ya karena suara Ibu Guru sekarang lagi rada-rada serak. Oke. Jadi komodo itu hidupnya di Taman Nasional Komodo, lebih tepatnya di Pulau Komodo. Oh iya, Taman Nasional itu apa sih Bu Guru? Nah, Salih-Salihah, Taman Nasional itu adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan umum, pendidikan, penunjang budaya, pariwisata, dan rekreasi. Nah, Salih-Salihah, di Indonesia itu banyak loh taman nasional. Salah satunya Taman Nasional Komodo, ada Taman Nasional Baluran. Ayo, siapa di sini yang pernah ke Taman Nasional Baluran? Ada Taman Nasional Bunaken. Nah, di Taman Nasional Bunaken ini terkenal dengan keindahan bawah lautnya ya. Ada Taman Nasional Waikambas. Dan masih banyak lagi taman nasional di Indonesia. Nah, Salih-Salihah, sekarang kita akan membahas tentang Taman Nasional Waikambas. Coba Salih-Salihah buka bukunya di halaman 145. Oke, sudah dibuka. Nah, di situ ada teks berjudul Taman Nasional Waikambas. Oke, Ibu Guru bacakan ya Salih-Salihah. Taman Nasional Waikambas terletak di Provinsi Lampung. Di Taman Nasional Waikambas hidup sekawanan gajah. Gajah yang hidup liar di Taman Nasional Waikambas tidak boleh diburu. Hewan di dalam Taman Nasional Waikambas dilindungi. Tempat ini disebut Suaka Marga Satwa. Di Taman Nasional Waikambas, gajah-gajah diajari bermain bola. Gunanya supaya tempat ini menjadi tujuan wisata. Orang-orang bisa datang untuk melihat atraksi gajah dan mempelajari kehidupannya. Wah, keren ya, ternyata di Taman Nasional Waikambas itu terdapat gajah liar yang gajah liar itu diajari untuk bermain bola ya Salih-Salihah. Oke, nah di bacaan teks Taman Nasional Waikambas itu terdapat beberapa kata sulit yang mungkin Salih-Salihah tidak tahu ya artinya.
Oke, solih-solihah, coba dibuka bukunya di halaman 146. Sudah? Oke, kalau sudah, di situ ada beberapa kata yang mungkin soleh-solehah tidak tahu artinya ya. Nah, kali ini kita akan mengartikan kata-kata itu bersama ya soleh-solehah. Sediakan pensilnya ya. Nah, kalau ibu guru terlalu cepat, nanti soleh-solehah bisa pause terlebih dahulu baru menulisnya di buku kalian ya, di buku 2E. Oke, yang pertama ada aktivitas. Apa ya aktivitas itu? Jadi aktivitas itu adalah keaktifan, kegiatan, atau melakukan suatu kegiatan. Sudah ditulis? Kalau belum, di-post ya. Oke, yang kedua ada gading. Wah, gading itu apa ya? Biasanya ada pada gajah. Pinter, gading itu adalah taring panjang pada gajah. Nah, yang berwarna putih ya, biasanya ada di sini ya, soleh-solehah. Oke, yang ketiga ada nasional. Nah, nasional itu artinya bersifat kebangsaan, berkenaan atau berasal dari bangsa sendiri. Oke, yang keempat ada punah. Punah itu artinya hampir semua hingga tidak ada sisa. Yang kelima ada suaka marga satwa. Jadi suaka marga satwa itu adalah cagar alam yang secara khusus digunakan untuk melindungi hewan liar di dalamnya. Wah, soleh-solehah, ternyata hewan itu harus kita lindungi ya, soleh-solehah. Jadi semua hewan yang ada di dunia itu adalah merupakan salah satu makhluk ciptaan dari Allah yang harus kita sayangi dan kita lindungi. Nah, kita tidak boleh menyiksanya ya. Siapa yang pernah mendengar cerita tentang riwayat unta menangis? Nah, kalau belum, Bu Guru ceritakan ya, soleh-solehah. Nah, di sini diriwayatkan unta menangis di hadapan Rasulullah. Nah, di sini Rasul itu memiliki mukjizat di mana bisa mengetahui keluhan unta tersebut. Oke, nah ini diriwayatkan oleh Sunan Abi Daud dan Munaf Ahmad dari Abdullah bin Ja'far. Oke, singkat cerita ya. Jadi suatu ketika Rasulullah masuk ke sebuah kebun milik Ansor dan ada unta di sana. Ketika unta itu melihat Rasulullah, unta itu mulai menangis dan mengeluarkan air mata. Rasulullah mendatangi unta tersebut. Dia mengusap tengkuk unta itu dan terdiam. Beliau bertanya, nah Rasulullah ini bertanya, siapa pengurus unta ini? Siapa pemiliknya? Lalu datang seorang pemuda kepada Rasulullah dan mengatakan, unta ini milik saya, wahai Rasul. Rasulullah bersabda, apakah kamu tidak takut kepada Allah dengan hewan yang telah Allah anugerahkan engkau memilikinya? Unta itu mengeluh kepadaku bahwa engkau tidak memberinya makan dan mempekerjakannya terlalu berat. Hadis riwayat Abu Daud dan Ahmad. Nah, soleh-solehah, dari hadis ini ya kita mengambil pelajaran bahwa kita harus menyayangi hewan yang berada di sekitar kita. Siapa di sini yang mempunyai hewan peliharaan? Saya. Ada yang punya kucing, ada yang punya burung, ada yang punya ikan, ada yang punya kura-kura. Oke, kalian harus menyayangi dan merawat hewan tersebut. Karena hewan tersebut adalah makhluk ciptaan Allah dan kita harus menyayanginya. Insya Allah kalau kita merawat hewan dengan baik, insya Allah kita mendapatkan pahala ya, soleh-solehah. Oke, sekarang tugas soleh-solehah di rumah adalah, maaf ya suara Bu Guru serak.
Silahkan dibuka bukunya halaman 140. Oke, di halaman 140 itu ada teks bacaan berjudul Taman Mini Indonesia Indah. Oke, soleh-solehah, kalian membaca dulu ya teks tersebut. Lalu soleh-solehah mengartikan beberapa kata sulit di halaman 142. Nah, di situ ada beberapa kata sulit. Ada kata didampingi, mengunjungi, berfungsi, peragakan, dan atraksi. Nah, soleh-solehah kalian mencari tahu artinya ya. Soleh-solehah bisa minta bantuan ayah dan bunda untuk mencari tahu arti kata tersebut. Oke, soleh-solehah, terima kasih ya atas perhatiannya. Semoga bermanfaat dan tetap semangat belajar di rumah. Bagaimana, sudah paham belum? Pasti sudah ya. Terima kasih soleh-solehah. Ibu guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.